Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, hidup bukanlah bilangan usia, tapi bilangan prestasi. Sahabat sekalian, kelulusan merupakan sebuah cerita yang merujuk pada kebahagiaan setelah berhasil menempuh studi dalam sebuah jenjang pendidikan tertentu. Namun, lulus bukan berarti akhir daripada belajar. Sebaliknya, kelulusan justru adalah awal dari sebuah perjalanan baru untuk belajar dan berjuang secara nyata. Karena belajar adalah kerja seumur hidup. Bagi seorang wisudawan perguruan tinggi, permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Mulai saat itu, dia sudah harus bisa mandiri dan mencari penghidupan sendiri. Mereka dianggap sudah besar, dewasa, dan hebat dengan gelar sarjana yang diperoleh. Berbeda dengan wisudawan sekolah yang masih dianggap pelajar dan anak-anak, sehingga beban itu terkesan tidak begitu besar. Hingga akhirnya, mungkin sebagian dari kita ada yang memutuskan untuk melanjutkan belajar di perguruan tinggi negeri, atau bagi yang lulus tingkat SMA atau lanjut ke jenjang studi strata 2, ada yang memilih langsung mencari kerja, menikah, dan berbagai pilihan lainnya. Bahkan, mungkin ada yang bingung dengan apa yang akan dikerjakan pasca lulus. Namun, apapun pilihan Anda, pastikan kita memilih berdasarkan kecenderungan minat dan kepercayaan diri kita untuk meraih sukses dalam bidang tersebut. Sesungguhnya, kalau lebih hebat dari yang kau bayangkan, lebih kuat dari yang kau pikirkan, lebih mampu dari yang kau sangkakan, jangan pernah berkecil hati dan menganggap diri kecil. Tahukah kita bahwa pikiran manusia menyimpan kekuatan yang luar biasa dan nyaris tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi karunia berupa potensi yang luar biasa pada manusia. Bahkan orang secerdas mantan Presiden B.J. Habibie baru menggunakan sebagian kecil potensi yang dimilikinya. Memori otak manusia memiliki kapasitas 30-70 triliun giga, melebihi memori superkomputer apapun di dunia. Bayangkan betapa dahsyat otak kita apabila dimaksimalkan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jangan pernah menjadikan miskin dan bodoh dalam pelajaran sebagai alasan untuk percaya diri bahwa kita bukanlah sosok yang sangat hebat. Hanya saja, kita belum bisa memaksimalkan potensi dan kelebihan kita yang sesungguhnya. Tahukah bahwa miskin dan tidak cerdas saat ini bukan halangan untuk menjadi individu yang hebat? Siapa yang tidak mengenal Abu Rizal Bakri, pemilik perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia, dan ketua umum salah satu partai terbesar di zaman dahulu, yaitu Golkar. Dulu dia hanyalah seorang orang biasa, dan orang tuanya juga adalah orang biasa. Bahkan menurut pengakuannya, ia pernah lebih miskin dari pengemis. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, orang-orang sukses lainnya, bahkan pemimpin-pemimpin dunia, sebelumnya bukanlah sosok yang mengenyam pendidikan tinggi. Mereka tidak tergolong orang-orang pintar di kelas. Tapi faktanya justru mereka mampu berprestasi menjadi orang jauh lebih hebat. Mengapa? Menemukan potensi diri, percaya pada kemampuan diri, dan mengeksplorasinya secara maksimal. Itulah kuncinya. Anda tahu Soichiro Honda, sang pemilik kerajaan otomotif Honda. Ia tidak menyandang gelar insinyur.
apalagi doktor, apalagi profesor. Ia bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas duduknya tidak pernah di depan, selalu jauh dari pandangan guru. Nilaiku jelek di sekolah, namun saya tidak bersedih karena dunia saya di sekitar mesin motor dan sepeda, ujarnya satu ketika. Orang melihat kesuksesan saya yang hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya, akunya. Ia memberikan petuah. Ketika Anda mengalami kegagalan, mulailah bermimpi dengan mimpi baru. Kisah Honda ini adalah contoh sukses. Itu bisa diraih seseorang dengan modal seadanya. Tidak pintar di sekolah ataupun berasal dari keluarga miskin. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, akal pikiran manusia sesungguhnya adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Pikiran manusia memiliki kemampuan yang fantastis untuk mentransmutasikan keinginan ke dalam bagian-bagian fisiknya. Selama Anda memiliki keyakinan yang kuat, maka Anda bisa melakukan apapun. Contohnya, kesembuhan seorang pasien kanker ganas yang diberi pil placebo, sebuah pil biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Lalu bagaimana ia bisa sembuh? Kekuatan itu datang dari pikiran mereka. Mereka berpikir dan berkeyakinan dapat sembuh setelah diberitahu bahwa pil tersebut adalah pil yang berkhasiat luar biasa. Keyakinan diri adalah kuncinya. Pepatah pun sampai mengatakan bahwa bila Anda takut sebelum bertanding, maka Anda tidak akan pernah menang dalam pertandingan. Mengapa? Karena sejak awal pikiran Anda sudah mengatakan bahwa diri Anda kalah dan tidak mungkin menang, maka hasilnya pun berbanding lurus dengan keyakinan di awal. Tahukah Anda, kalau Anda terlalu percaya dengan pikiran rasional, bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Ya, karena mereka berperang melawan penjajah yang membawa ratusan tang dan senapan. Sedangkan para pahlawan hanya bermodalkan bambu runcing. Bila Anda memikirkan Anda ada di posisi mereka, belum tentu Anda berani, bukan? Namun para pahlawan yakin mereka bisa menang. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pikiran rasional bahwa yang kuat pasti menang. Mereka hanya percaya bahwa mereka bisa, sehingga akhirnya mereka benar-benar bisa, karena mereka merasa bisa dan pasti bisa. Kebanyakan orang terkadang masih sulit mengidentifikasi keinginan dan mimpinya. Padahal semua keinginan mudah diidentifikasi jika sudah memahami potensi yang ada pada diri. Menemukan potensi, cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan afirmasi. Bertindak seolah-olah Anda adalah orang yang Anda inginkan. Bertindak seolah-olah Anda telah memiliki sesuatu yang Anda inginkan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jadi apa yang Anda inginkan? Anda ingin menjadi seorang presiden, dokter, atlet, atau pengusaha. Berpikir, bertindak, dan merasalah seperti itu. Anda akan lebih dekat dengan tujuan Anda. Jika Anda terus-menerus fokus padanya, terobsesilah dengan impian Anda. Langkah terbaik adalah mulai dengan bermimpi. Catat semua mimpi Anda, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Tuliskan dalam selembar kertas besar apa saja yang ingin Anda capai dalam hidup dan tetapkan langkah-langkah untuk mulai menitinya. Pastikan sebelum Anda memulai itu semua bahwa diri Anda adalah orang hebat. Lebih hebat dari yang Anda pikirkan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit sehingga ketika kamu terjatuh, maka kamu terjatuh di pangkuan bintang-bintang, kata Soekarno. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Anda pasti bisa sukses, karena sukses adalah hak kita semua. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga saja inspirasi ini dapat memberikan
wawasan kepada kita, sehingga nanti dapat meningkatkan keinginan kita untuk mencapai tujuan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.